Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari tim Deropis akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Bimbingan Mood, Inovasi Penguatan Emosional Anak melalui Gudang Sinau. Topik ini kami angkat karena kami melihat pentingnya penguatan kondisi emosional anak dalam proses pendidikan yang selama ini seringkali terabaikan. Kami percaya bahwa perkembangan emosional anak bukan hanya tanggung jawab guru BK, tapi menjadi tugas bersama termasuk kurikulum, orang tua, dan juga teknologi. Perkembangan emosional anak merupakan aspek penting dalam pendidikan, namun sering terabaikan. Salah satu tantangan utama di lapangan adalah kesulitan tim pengembang kurikulum dalam mengukur kondisi emosional siswa secara menyeluruh. Proses pengumpulan dan analisis masih dilakukan secara manual, memakan waktu dan kurang representatif terhadap kebutuhan semua siswa karena memakai teknik sampling. Selanjutnya, tahap empathize. Tahap empathize merupakan langkah awal dalam proses design thinking yang bertujuan untuk memahami secara mendalam siapa pengguna yang dilayani, apa yang mereka rasakan, pikirkan, alami, dan butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tahap empathize ini, diperoleh pemahaman bahwa semua pihak kebutuhan yang saling berkaitan dan ada potensi besar untuk menjawabnya melalui solusi. Adapun beberapa tahapan empathize. Yang pertama, identifikasi stakeholder, menentukan siapa saja yang terlibat dan dipengaruhi oleh permasalahan, yaitu siswa, orang tua, dan tim kurikulum. Yang kedua, penyusunan panduan observasi, yang dimana membuat pertanyaan terbuka dan pedoman observasi untuk menggali emosi, perilaku, dan pengalaman pengguna secara mendalam. Yang ketiga, pengumpulan data lapangan, yaitu melakukan wawancara langsung dengan siswa, orang tua, dan tim kurikulum. Juga dilakukan observasi terhadap interaksi siswa di lingkungan belajar. Yang keempat, pembuatan empathy map, menyusun hasil wawancara ke dalam empathy map untuk masing-masing pengguna, dan selanjutnya mengidentifikasi masalah. Berikutnya ini empathize dari staf tim ahli kurikulum program Gudang Sinau Mengajar. Di sini kami mewawancarai Kelin Rizky Anitya yang merupakan ahli kurikulum program Gudang Sinau Mengajar. Beliau berumur 20 tahun dan berstatus juga sebagai mahasiswa UIN Saizu Purwakarta, program studi bimbingan konseling Islam tingkat 3. Di sini beliau mengatakan dalam prosesnya tentunya memperhatikan kebutuhan siswa, dimana yang dimaksud adalah proses membuat kurikulum, dan juga survei siswa dengan teknik sampling melihat sikap, perilaku, karakter siswa, dan kondisi lingkungan tempat tinggal siswa. Jadi dalam membangun kurikulum, tim ahli kurikulum program Gudang Sinau melakukan teknik sampling untuk melihat emosional anak. Kemudian yang dipikirkan oleh tim ahli kurikulum, yang pertama teknik sampling bisa membantu mengidentifikasi karakteristik siswa tetapi tidak bisa sepenuhnya mewakili populasi. Kemudian perbedaan umur dan daya tangkap siswa dapat menyebabkan ketidaksesuaian materi. Dan selanjutnya. Kemudian yang selama ini dilakukan oleh tim ahli kurikulum, yang pertama melakukan survei dengan teknik sampling untuk memahami kebutuhan siswa, menyusun kurikulum yang tidak terlalu sulit agar dapat dijangkau oleh berbagai kelompok umur, memberikan keleluasaan kepada pengajar dalam menyampaikan materi. Kemudian yang dirasakan oleh tim ahli kurikulum program Gudang Sinau Mengajar, yang pertama itu terbatas karena tim ahli kurikulum tidak dapat menjangkau semua siswa secara langsung. Dan di lapangan tim kurikulum ini hanya 3 orang untuk populasi yang ribuan. Kemudian yang dirasakan khawatir apakah materi sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, mengingat adanya perbedaan daya tangkap dan juga perbedaan umur. Kemudian bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kurikulum tetap relevan meskipun ada tantangan dalam menggunakan teknik sampling. Selanjutnya, kami melakukan wawancara kepada Nela Citra Amanda yang merupakan seorang siswi kelas 3 SD di SD Negeri 2 Ketengar sekaligus santri di TPQ Desa Ketengar. Nela sendiri berusia 10 tahun dan alasan kami melakukan wawancara kepada Nela karena
Nela merupakan salah satu siswi dengan rentan usia yang paling tua di antara teman-temannya. Setelah melakukan wawancara, kami menemukan beberapa hal yang kami masukkan ke dalam empathy maps. Yang pertama ada SAIS, di mana SAIS ini merupakan hal yang seringkali dikatakan oleh Naila. Salah satunya di saat Naila sedih, dia bermain agar melupakan kesedihannya. Naila enggan untuk bercerita karena takut jika orang-orang mengetahui ceritanya. Kita lanjut ke bagian things, di mana dari analisis kami, Naila merasa bahwa menyampaikan masalah justru membuatnya semakin tidak nyaman. Di sini Naila kerap kali berpikir bahwa ia takut kalau masalahnya diketahui oleh teman atau orang tuanya, dan ia lebih percaya bahwa dengan main ia bisa melupakan masalahnya gitu. Lalu bagaimana cara Naila menyikapi pikirannya di dalam tindakan sehari-hari itu terdapat di dalam perilaku sehari-hari. Di sini kami menemukan bahwa Naila cenderung diam saat sedih atau marah, mengalihkan perasaannya dengan bermain, dan kadang bercerita dengan pada kakaknya, tapi sangat jarang ke guru atau orang dewasa. Setelah melihat apa yang ia lakukan, selanjutnya bagaimana sih Naila sebenarnya merasakan semua hal ini? Di sini pada feels, di sini Naila mengalami banyak emosi yang tidak selalu ia sampaikan secara langsung, di mana ia merasa sedih ketika diejek teman atau tidak bisa menyelesaikan tugas. Ia merasa tidak nyaman jika harus bercerita kepada orang dewasa, dan yang paling penting ia merasa lega dan terhibur ketika bermain. Berikut hasil empathy map yang dilakukan. Pada slide ini menampilkan Ataya Abdul Syakur, seorang anak yang berusia 8 tahun, siswa kelas 2 di SD Negeri 2 Katengar dan TPQ Desa Katengar. Kita bisa melihat beberapa kutipan langsung dari Ataya yang mengungkapkan perasaannya dalam berbagai situasi, baik di sekolah maupun di rumah. Beberapa kutipan dari bagian C. Kalau di sekolah ada teman yang nakal, kadang aku diganggu. Kalau gurunya baik, aku nggak takut dan lebih berani bertanya. Tapi aku takut kalau gurunya galak. Kalau bosan di rumah, aku main keluar sama teman-teman. Iya, supaya aku bisa tahu emosi yang aku rasakan. Di slide ini, kita dapat melihat apa yang sedang dipikirkan oleh Ataya, beberapa kutipan dari bagian things. Aku merasa tidak nyaman kalau ada teman yang mengganggu, padahal aku nggak salah. Aku berasa lebih senang kalau bisa main setelah sekolah. Aku kadang bingung mau menulis apa kalau sedang merasa sedih atau marah. Aku takut bertanya kalau gurunya galak. Pada slide ini, kita bisa melihat apa saja yang Ataya lakukan dalam berbagai situasi atau untuk mengatasi perasaannya. Beberapa kutipan dari bagian das. Pergi ke kamar atau main sama dengan teman untuk melupakan rasa marah, membaca buku pelajaran dan mengulang pelajaran di rumah, bermain game atau menonton YouTube di HP saat ada kesempatan, diam dulu saat sedang marah atau sedih. Pada slide ini mengungkapkan beberapa perasaan Ataya dalam berbagai situasi. Beberapa kutipan dari Feels. Sedih ketika dimarahi sama mama, terutama jika tidak boleh pinjam HP. Pusing dan bingung saat kesulitan belajar, takut untuk bertanya jika guru galak. Lebih nyaman jika ada aplikasi yang bisa mengungkapkan perasaannya. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan kepada Bapak Yusef Supriyatna yang berusia 48 tahun dengan profesi guru ngaji di TPQ Baitun Nurul Hidayah sebagai orang tua dari salah satu siswa di sana, yang dikatakan oleh beliau adalah anaknya hanya fokus belajar dan jarang bercerita jika ada masalah. Kalaupun bercerita, hanya hal-hal umum saja. Lalu sikapnya yang keras membuat anaknya takut. Dan menurut beliau, anaknya adalah anak yang baik, penurut, dan bisa mengikuti pelajaran. Beliau memberikan motivasi agar anaknya terus berusaha. Pada bagian things yang dipikirkan oleh beliau adalah penting untuk memahami kondisi emosional anak agar dapat membantu perkembangannya. Kenapa anak saya tidak mau cerita saat dia mengalami kesulitan?
Apakah anak saya memendam perasaannya atau tidak? Apakah anak saya tertekan dengan sikap saya? Apakah selama ini anak saya bersikap sesuai dengan apa yang dirasakannya? Lalu di bagian DAS, yang dilakukan oleh beliau yaitu mengamati perubahan sikap anak, bertanya langsung kepada anaknya jika melihat perubahan sikapnya, kemudian mencoba mengajak anaknya berbicara secara perlahan, memberikan motivasi dan mengikuti cara belajar si anak. Lalu beliau juga bertanya kepada guru ataupun ibunya mengenai kondisi emosional atau apa yang dirasakan oleh anaknya. Pada bagian feels, yang dirasakan oleh beliau adalah ada rasa khawatir mengenai kondisi emosional si anak. Beliau juga ragu apakah anaknya memang baik-baik saja. Anaknya takut dengan orang tuanya sendiri. Sebenarnya ingin membantu anaknya berkembang menjadi lebih baik. Ingin anaknya disiplin demi kebaikannya sendiri, serta terbuka pada solusi teknologi jika ada. Berikut ini adalah hasil pemetaan empati dari Ibu Rohimah, salah satu orang tua siswa. Dari wawancara yang dilakukan, kami mencoba memahami lebih dalam bagaimana perasaan, pikiran, tindakan, serta harapan beliau terhadap kondisi emosional anaknya di lingkungan sekolah. Yang pertama ada says, ingin anak nyaman bercerita, anak sering malu cerita soal masalah, sekolah diharapkan membimbing dan mengarahkan, menghibur dan mengajak main saat anak sedih, belajar bersama saat anak kesulitan. Selanjutnya, things, khawatir anak sulit berteman kalau tidak peka, bingung kenapa anak tertutup, ingin tahu cara agar anak mau terbuka, ragu apakah sekolah cukup tanggap pada emosi anak. Yang ketiga, does, menciptakan suasana nyaman agar anak mau bercerita, menghibur saat anak tampak murung, memberi nasihat dan semangat, komunikasi dengan guru BK bila ada masalah, belajar bareng saat anak kesulitan. Yang terakhir, feels, apa yang dirasakan Ibu Rohimah. Bingung dan sedih saat anak tertutup, cemas kalau anak tidak tahu cara minta bantuan, dan juga berharap sekolah lebih aktif membimbing secara emosional. Baik, berikutnya adalah tahap define, di mana tahap define ini merupakan proses desain dalam mengidentifikasi dan menyusun pemahaman tentang masalah yang ingin diselesaikan. Di tahap ini, kita mengonfirmasi dan memformulasikan masalah yang dihadapi oleh stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat. Di dalam hal ini, pemangku kepentingan yang terlibat yaitu tim kurikulum, siswa, dan juga orang tua. Selanjutnya masuk ke problem statement. Yang pertama ada problem statement para siswa. Siswa adalah pelajar yang sedang dalam proses belajar dan sering menghadapi kebingungan emosional di lingkungan sekolah. Mereka membutuhkan platform yang memungkinkan mereka mengekspresikan perasaan dengan nyaman karena mereka ingin merasa aman untuk berekspresi di lingkungan belajar. If-then statement, jika siswa diberikan platform yang memungkinkan mereka mengekspresikan perasaan dengan nyaman, maka mereka akan merasa aman untuk berekspresi di lingkungan belajar. Yang kedua ada problem statement untuk orang tua. Orang tua adalah pendamping utama anak yang peduli dan menghadapi kesulitan dalam memahami perasaan anaknya. Mereka membutuhkan dukungan untuk memahami emosional anak, karena dengan pemahaman tersebut, mereka bisa lebih efektif dalam mendampingi program pendidikan emosional anak. If then statement, jika orang tua mendapatkan dukungan yang tepat untuk memahami emosi anak mereka, maka mereka akan lebih mampu terlibat secara aktif dalam program pendidikan emosional anak. Yang terakhir, tim kurikulum. Problem statement-nya, tim kurikulum adalah kelompok volunteer yang bertanggung jawab menyusun materi dan metode pembelajaran. Mereka membutuhkan cara untuk merancang kurikulum yang bisa memenuhi kebutuhan siswa, karena mereka juga perlu mempertahankan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan emosional siswa yang beragam. If then statement, jika tim kurikulum memiliki cara untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan emosional mereka, maka mereka dapat mempertahankan metode pengajaran yang relevan dan adaptif terhadap beragam kondisi emosional siswa.
Baiklah, setelah tahap empathize, tahap define, sekarang kita memasuki tahap ideate, di mana di sini kami mencari solusi apa sih yang bisa diberikan kepada tim kurikulum dari Gudang Sinau. Nah, karena kita telah membagi 3 role, yaitu role mahasiswa, tim kurikulum, orang tua. Di sini kami memberikan 4 solusi, di mana yang pertama fitur game DCM interaktif. Dalam fitur ini dirancang untuk membantu anak mengenali dan mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang menyenangkan dan mudah diakses. Menggunakan metode gamifikasi, kami percaya game ini mengintegrasikan elemen permainan seperti poin, level, dan tantangan. Terus selanjutnya ada modul untuk orang tua. Modul ini disusun berdasarkan tingkat perkembangan anak, sehingga orang tua dapat memahami dan mendukung perkembangan anak dengan lebih baik sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Terus selanjutnya sistem pemantauan emosi siswa. Sistem ini memungkinkan guru atau konselor untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah emosional siswa melalui daftar cek yang relevan. Terus yang terakhir ada quotes of the day. Fitur ini kami rancang untuk menyediakan kutipan harian yang dapat membangun rasa percaya diri dari anak setelah mengisi daftar cek masalah ini. Jika aplikasi ini berhasil di Gudang Sinau, kami berkomitmen untuk mengembangkan aplikasi ini dan menjual ke sekolah-sekolah lain yang ingin mengembangkan kurikulum berdasarkan rasa dan emosional siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.